Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Yang saya hormati panjenengan Bapak Eko dan seluruh sivitas akademika SMK Wahid Hasyim Harum. Perkenankan saya menyita waktu ingin panjenengan 1 jam ke depan. Semoga apa yang saya omongkan di sini ada manfaatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu tugas mulia dari CGP atau calon guru penggerak untuk penyelesaian modul nanti 1.4 ini harus menginformasikan, menjadi trigger kepada yang lainnya berkaitan dengan budaya-budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan dulu proses kronologi apa itu calon guru penggerak. Jadi awalnya saya juga tidak ngerti apa itu calon guru penggerak. Mendaftar hanya euforia saja karena yang lain semuanya mendaftar, saya pun ikut mendaftar dan memang kondon daftar saat itu yang sudah sertifikasi, sehingga saya melalui proses pendaftaran. Dan dalam pendaftaran itu ternyata rumitnya minta ampun, banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilah itu tidak bisa dikarang, tidak bisa digaur, apalagi copy paste, dan harus real. Setelah itu proses berikutnya adalah simulasi mengajar atau peer teaching dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya termasuk bagian dari kader NU yang saat itu seluruh SMP di Kabupaten Kendal di NU tidak ada yang masuk dan hanya saya yakin. Sehingga saya memberanikan diri untuk tetap mengikuti. Saat itu diberi tawaran mau dilanjut atau tidak. Saya ada motivasi dari LP Ma'arif Kendal bahwa jenengan harus maju terus Pak. Praktis di angkatan 5 itu hanya saya kader NU, baik di SMP NU, SMA NU maupun SMK NU. Baru periode ke-7 sudah mulai muncul seperti kepala dari SMK Mu'alimin, kemudian pengajar praktek dan sebagainya di periode 7 sudah muncul. Nah, itu sedikit kenapa bisa saya masuk ke sana. Kalau saya pribadi secara testimoni, jika kita tidak banyak waktu mendaftar di sini, mangke pasti akan tabrakan terus dengan urusan keluarga, karena jadwal itu sudah terstruktur, tiap hari ada tugas terus dan tidak bisa ditinggalkan. Makanya mumpung J nom nom jenengan J nom ya mendingan wis rada umur kan. Bu Yati kan rada umur, sebaiknya manfaatkan itu untuk memotivasi. Ini bagian dari tugas kami, hanya khusus pada modul 1.4. Berikutnya, Ibu Bapak, saya ingin memberikan gambaran foto itu program guru penggerak. Guru penggerak itu sebetulnya program pemerintah yang diharapkan mampu menggerakkan komunitas belajar, Ibu Bapak. Jadi harapan pemerintah dengan adanya guru penggerak ini ada semangat lagi berkaitan dengan komunitas belajar dan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, Bapak Ibu, ini yang paling penting. Tapi ini semua tergantung dari sosial politik sekolah masing-masing. Terbukti apa? Pada CGP Angkatan 5 ini banyak yang justru tidak menginformasikan di sekolahnya karena adanya resistensi apa sih? Ada sosiopolitik yang tidak nyaman, sehingga besok hari Sabtu itu ada 5 CGP yang malah justru mengumpulkan dari CGP 7 dan juga CGP calon CGP 8 yang akan mendapatkan diseminasi berkaitan dengan semacam kayak ini. Intinya tugas dari guru penggerak untuk yang saat ini adalah aksi nyata menginformasikan apa yang sudah didapat kepada rekan sejawat maupun yang lainnya. Saya langsung lagi Bapak Ibu, lo tugas niki gara-gara kersane saged presentasi, karena presentasi tiap minggu nanti. Nah, manfaatnya apa? Pengembangan dalam lokakarya bersama Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang didatangkan di Kabupaten Kendal, orang-orang hebat tentunya, bukan orang-orang hebat dalam pendidikan.
Yang kedua, meningkatkan kompetensi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu minimal yang memimpin di kelasnya, harus bisa menguasai kelas dan sebagainya. Jadi guru penggerak jangan sampai tidak bisa menguasai kelas, karena kelas ini sangat penting untuk pembelajaran. Kemudian terbimbing, belajar dengan sesama guru, mendapatkan bimbingan, komunitas baru, sertifikat 306 jam, ini luar biasa Bapak Ibu. Khusus bagi PNS ini luar biasa. Tapi yang non PNS sepertinya ya hanya pengalaman saja, karena reward dari yang mengikuti kalau PNS itu kan berjenjang, kira Mbak Esti. Kalau yang non PNS ya minimal untuk pengetahuan diri. Ada bantuan pakai data Bapak Ibu, ini 150 per bulan. Dan ini diberikan pada saat lokakarya. Nah, lokakarya itu nggih disangoni. Ya sangun lokakarya kalau tidak salah ini 150, sangun lokakarya itu 180. Jadi setiap bulan sekali hanya dapat itu. Dan di sini pula saya ingin meluruskan hoax yang beredar bahwa CGP ini bakal ikut tunjangan ke pemerintah dan sebagainya. Itu semuanya hoax, karena hak dari CGP hanya seperti ini saja, tidak ada yang lainnya, kecuali semuanya adalah berkaitan dengan keilmuan. Skema pembelajarannya 9 bulan Bapak Ibu, tapi untuk saya ini 6 bulan tetapi dipadatkan, tiap hari tidak ada libur, kecuali hanya minggu dan hari besar nasional. Yang lain semuanya isinya Masya Allah tugas dan tugas terus itu, mengerjakan, berkomunikasi, berdiskusi dan sebagainya. Luring sebulan sekali tadi, luring ngertos gitu? Luring itu di luar jaringan atau offline atau ketemu langsung, bimbing praktek dan selalu saja diskusi kelompok yang sangat luar biasa. Modulnya ada 3 nanti Bapak Ibu, 1 paradigma isi guru penggerak, 2 praktek pembelajaran berpihak pada murid, ini kurikulum merdeka, kemudian pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Itu modulnya ada 3. Nah, masing-masing modul, beri contoh. Modul 1 paradigma visi pengguruan itu isi ini pun ada 1.1 sampai 1.4. Kalau yang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini hanya membuat video, narasi dan sebagainya, selesai. Kemudian nilai dan guru penggerak, kita harus memahami nilai-nilai dan fungsi dari guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir ini adalah budaya positif, dan ini harus terdokumentasi, betul-betul sudah menyampaikan kepada komunitas praktisi. Dan Alhamdulillah SMK Wahid Hasim ini yang baik diakui maupun tidak diakui, dulu ada 9 orang yang ikut mendirikan dan berjuang terus menerus bagaimana SMK ini lahir. Masih ingat Pak Wandi ya? Ada saya, ada Pak Eko, ada Mas Subhan, ada Kaji Ahmad, ada Pak Tohir, ada yang saya maksud adalah bukan strukturalnya. Kalau strukturalnya adalah bapaknya Pak Andi yang zaman dulu memperjuangkan, termasuk dana banyak dari bapaknya Pak siapa Pak Astagfirullah blank hari ini. Bapaknya Pak Andi luar biasa diberikan juga untuk SMK ini dalam pendirian. Dan saya yang mengawal zaman itu kurikulumnya, sampai setiap hari harus ke dinas, pontang-panting mengedit, merevisi dan seterusnya. Uang istilahnya dari jamiah juga ada, dari pribadi juga banyak, sampai lahirnya SMK ini. Mau tidak mau karenanya kami berharap SMK ini SMK yang sangat luar biasa didirikan oleh istilahnya organisasi, dan ke depan insya Allah semoga bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Kemudian modul 1 Bapak Ibu, 1 harus memahami dulu Ki Hajar Dewantara, pemikirannya dan sebagainya. Modul 1 itu hanya untuk merubah mindset. Selama ini mindset kita tentang pendidikan seperti apa, mau tidak mau sudah dihajar oleh modul 1. Sekarang mulai tahun 2022 modulnya atau mindset kita harus berpikir ala Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Lah Ki Hajar Dewantara seperti apa, nanti penjelasannya ada tersendiri. Kemudian pusat pengembangan karakter Bapak Ibu. Sekolah menjadi pusat pengembangan karakter. Saya pernah berpesan kepada Pak Eko, input kita itu tidak terlalu bagus juga dalam hal akademis. Sebaiknya kita gembleng saja yang non akademis. Saya itu kangen dengan Pak Andi yang zaman dulu memberi motor, misalnya bikin bangsane apa itu Pak Andi? Pin atau apa itu ya? ID card dan sebagainya, dan itu punya nilai jual ketika ada event-event NU.
Kenapa? Itu kan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran sih, tapi penguatan karakter zaman dulu sudah luar biasa ditanamkan. Dan ada testimoni Pak Andi dari saya menanyakan ke 2 orang alumnus dari kita, yang kebetulan kedua-duanya itu menjadi satpam. Zaman itu dia belum paham bagaimana karakter yang diberikan oleh Pak Andi dalam mengajar. Kan Pak Andi itu keras, kan itu Pak Andi itu keras dalam mengajar, artinya melatih kedisiplinan. Tapi 2 anak itu testimoni langsung pada saya, alhamdulillah Pak, saya dulu SMK, saya kerja dengan orang lain menjadi security, baru saya rasakan manfaatnya sekolah di SMK. Ini yang luar biasa. Dan SMK kita ini pagi jam 6:30 kan sudah ada aktivitas, istilahnya ada aktivitas kehidupan nih. Ini sangat luar biasa. Di SMK lain belum tentu seperti itu. Saya kemarin ke SMK Negeri 1, itu kan partner kita juga di sana, saya juga mengamati kalau masalah kenakalan anak dan sebagainya pasti ada, dan penyelesaiannya nanti bervariasi. Yang kedua, ini secara khusus harus terampil juga mengelola pembelajaran ini Pak. Yang tidak boleh tidak, harus kita merubah sistem pembelajaran di dalam kelas. Kita harus betul-betul matching, istilahnya kalau di TV itu kita harus ngeklik niku apa ya, chemistry ya, chemistry dengan anak pula, bagaimana menyampaikan karakter dari Ki Hajar Dewantara. Dan yang paling terakhir itu reflektif, menerapkan pembelajaran berdasarkan pendidikan yang menuntun murid mencapai karakternya. Yang sekarang itu ngeten Bapak-bapak. Jadi saya langsung masuk ke slide berikutnya saja. Yang sekarang itu ngeten Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Guru itu harapan dari sistem pendidikan nasional kita seperti seorang dokter Bapak Ibu yang menangani siswa banyak dengan penyakit yang bermacam-macam. Terapi yang diberikan pun juga harus beda-beda. Lebih lagi jika masuk sebagai dokter spesialis. Antara ke anak dengan karakter A, karakter B, karakter C, itu nanti sistem penanganannya pun juga berbeda-beda. Jika terjadi ketidaknyamanan pada siswa seperti melanggar aturan dan sebagainya, tentu penanganannya pun nanti berbeda-beda. Nanti kita bisa simak pada modul 4 yaitu budaya positif. Mohon maaf semakin banyak saya ngomong itu sebetulnya semakin sakit karena sudah 4 minggu ini tidak pernah jeda kegiatan. Nah, masuk pengajaran yang berguna bagi kehidupan ini mesti kan apa sih? Nah, ini Bapak Ibu, yaitu manusia hidupnya lahir dan batin terhadap pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu siswa yang memiliki potensi sendiri-sendiri itu mampu kita hidupkan, mampu kita semai. Ibaratnya kok biji jagung tadi, ibaratnya kalau jagung itu bagus pasti juga akan menghasilkan hasil yang bagus, tergantung di mana letak dia tumbuh. Ketika mendapatkan 5 pancatani, istilahnya pengairan juga bagus, pemupukan bagus, pasti akan menghasilkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian ini Bapak-bapak menuntut kodrat. Kodrat itu nanti kita bagi menjadi 2, ada kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam itu ya sebagai contoh ya karakter dari anak tersebut. Kodrat zaman adalah bagaimana cara bersikap baik terhadap zaman yang sampai hari ini sudah berubah dan berubah. Ini harus bisa menuntut laku, penuntuan kodrat. Pendidik itu sebagai apa? Tadi saya ibaratkan sebagai petani Bapak Ibu. Jadi kita itu ibarat adalah petani. Kalau petani mau bercocok tanam, pasti akan menyajikan pengairan yang bagus. Pasti akan menyajikan di samping pengairan, ya pemupukan yang bagus. Pasti akan menyajikan pula bagaimana cara bercocok tanam yang bagus, jarak tanam dan sebagainya. Nah, harapannya seperti itu Bapak Ibu, bahwa biji jagung ini jika disemai kok kualitasnya baik, pasti akan tumbuh baik. Tetapi biji tadi yang baik, amanah dari masyarakat itu sudah dititipkan, tapi kok madrasah atau sekolahnya kurang mampu mengemas, ya jagung tadi tidak akan tumbuh dengan baik. Dasar pemikirannya Ibu Bapak, itu sekarang filosofinya harus berubah semuanya, harus bisa menuntun Bapak Ibu. Menuntun bagaimana? Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Maksudnya bagaimana? Anak niku kasari omong ngeten.
Anak tidak bisa dipaksa untuk menyukai pelajaran saya matematika. Karena bisa jadi anak itu senangnya bahasa Indonesia. Anak tidak bisa pula dipaksa untuk menyukai IPA, karena bisa jadi dia sukanya matematika. Lah, perlakuan kita ini dalam menganggap siswa-siswa tadi harus berbeda karena apa? Kita diberi kewajiban untuk menuntun Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, tidak usah galau yang sekarang jika nilai mata pelajaran tertentu itu jelek, kita tetap tuntun saja mereka. Apa yang dia inginkan, dia senangnya kok di tata busana. Alhamdulillah di sini sudah ada jurusan tersendiri. Kita genjot terus, kembangkan terus tata busana tadi dengan berbagai karya-karya yang menarik. Syukur-syukur yang bisa memiliki nilai jual pada masyarakat. Tujuannya ada sebagai iklan pula bahwa sekolah kita itu mampu menghasilkan karya-karyanya. Andi, betul-betul saya kangen zaman dahulu ketika masih kalian jenengan. Setiap ada kegiatan NU, anak-anak membawa penampan ya, menjual apa itu produknya, kemudian dan lain-lain lah gitu. Nah, sekolah lain itu lebih banyak sudah dikemas oleh pihak ketiga Bapak-bapak. Sebagai contohnya, dan SMK kita memiliki ciri khas membuat produk tertentu. Kadang-kadang kita itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Produknya tidak murni dari anak kita itu hanya beberapa. Kemudian produk yang lain itu kita kerjasama, anak-anak juga dikerjasamakan di sana. Nanti produknya bisa memiliki nilai jual pula. Bapak yang kami hormati, ini tadi kaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut saya apa yang saya sampaikan ini sebagai latar awalnya saja, belum masuk pada budaya positifnya yang sebetulnya adalah itu poin pertemuan pada hari ini. Kodrat alam itu sifat, bentuk, lingkungan. Nah, kemudian kodrat zaman isi kali irama. Irama niku napa? Ya, faktor dari luar sajalah. Kalau boleh saya bilang, anak sekarang zamannya sudah beda. Anak sekarang teknologinya sudah berbeda. Ini kewajiban kita adalah menuntun anak dengan segala kekurangan, ketidaktahuan. Kita akan menuntun mereka menjadi tahu, tetapi tetap menghargai falsafah budayanya kita sendiri. Nah, ini segala bentuk isi dan irama. Irama ini semacam apa ya, gerak nak cara SD itu umur 1 sampai umur 1 sampai umur 6 itu iramanya ya bermain. Umur sekian sampai sekarang irama dan wiraganya sudah berbeda-beda. Nah, sekarang paradigmanya pendidikan yang sekarang ini kan sudah jelas Bapak Ibu. Kita sering mendengar profil pelajar Pancasila. Lah, profil pelajar Pancasila itu apa? Sebelum masuk ke profil pelajar Pancasila, zaman K13 kan dulu ada muncul beberapa profil. Kalau tidak salah itu diharapkan siswa kita itu memiliki 11 nilai mulia atau 11 profil. Dari jujur, adil, tanggung jawab, toleran, beriman, dan seterusnya. Untuk yang sekarang cukup ini Bapak Ibu. Yang dikembangkan siswa kita itu satu harus mampu beriman, yang kedua harus mampu mandiri, yang ketiga membangun gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernakal kritis, dan yang keenam kreatif. Inilah sebagai pusat nanti visi misi sekolah. Visi misi sekolah apakah sudah mengerucut pada 6 ini? Ini menjadi pertanyaan tertentu karena sekolah mau tidak mau untuk menerjemahkan profil pelajar Pancasila itu harus berani merubah visi misinya. Kalau tidak berani merubah visi misinya, seandainya masih sama, tinggal kembalikan apakah sudah gantol dari ke-6 ini. Apakah baru 6, sudah 6, 5, 4, yang penting sudah masuk kepada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai guru penggerak yang diharapkan ini tadi Bapak Ibu bisa mengelola perubahan terutama di dalam kelasnya, yang mengajarnya modelnya seperti kemarin menurut saya sangat terlalu salaf. Kadang-kadang malah anak itu tidak terjadi sistem pembelajaran, pembiaran dan sebagainya. Mulai sekarang harus ada perubahan, anak harus betul-betul dituntun Bapak Ibu. Tidak bisa anak dipercayakan belajar mandiri di dalam kelas tapi kita tidak menunggui istilahnya. Ya, mereka sebenarnya tidak akan terjadi sistem pembelajaran. Sehingga semua yang diciptakan oleh sekolah, guru semuanya harus berpihak pada murid. Jangan sampai teacher sentris, semuanya kalau belajar
harus berbasis berpihak kepada murid. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu salah satu keberpihakan kepada murid. Saya membuat video anak-anak kelas 9, B9A atau 9B. Saya ambil video, nanti akan saya pertontonkan Bapak Ibu sebagai contoh aksi kita. Perannya ini tadi sudah saya informasikan. Nah, visinya Bapak Ibu, visi dari guru penggerak itu bisa merumuskan visi, yang kemudian mempunyai pencapaian visi, dan yang paling khusus ini Bapak Ibu, mampu mengartikulasikan dari visi dan ataupun misi agar anak tercapai yang tadi 5 ini Bapak Ibu. Yang 5 ini tadi, beriman, bertakwa, mandiri, dan sebagainya. Tergantung dari sekolah masing-masing nanti bagaimana mengkomunikasikan visi dan misi untuk abad yang sekarang ini, di mana tahun 2022 semuanya harus pendidikan itu berubah. Saya lihatkan pada visi misi ini agar nanti bisa terambil dengan baik, visi guru penggerak. Ini nanti mau tidak mau harus ada IA itu Bapak. IA itu apa? Inquiry apresiatif. Maksudnya apa? Inquiry apresiatif itu sebuah langkah yang kalau di Indonesia kan menjadi bagja ini Bapak. Bagja itu apa? Kita lihat saja. B ini itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebagai contoh ini buat pertanyaan. Apa tujuannya? Kemudian ambil pelajaran. Tetapi sama buatan ini? Tidak juga. Yang terakhir gini aja lah, atur eksekusi. Siapa yang akan terlibat dalam program tersebut. Jadi semuanya nanti terlibat dalam menjabarkan rencana. Dari mimpi ini berarti rencana SMK kita ke depan mau seperti ini dan seterusnya. Berikutnya, ini Bapak Ibu yang menjadi stressing kita pada hari ini, yaitu budaya positif. Budaya positif di masing-masing sekolah. Pasti semua sekolahan memiliki budaya positif masing-masing. Kalau saya lihat di sini budaya positifnya, sebagai contoh setiap sebelum pulang juga apel. Masih Pak Andi? Masih ya? Itu konsisten. Dari awal SMK ini berdiri, Pak Andi menjadi garda depan dari pengaturan upacara sampai apel. Ini masih konsisten. Ini ada budaya positif. Lah, budaya positif seperti apa yang lainnya? Mari kita simak Ibu Bapak. Sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, semuanya harus berpihak pada murid. Saya berikan contoh misal apel. Apakah kegiatan apel itu berpihak pada murid? Jelas. Karena apa? Di dalam apel itu menuntut anak untuk tanggung jawab, menuntut anak untuk bisa mandiri, menuntut anak untuk bisa melakukan sesuatu, menuntut anak yang dimaksud tidak kita menuntut gitu, tapi anak itu menuntut dirinya sendiri untuk bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Karena semuanya yang terlibat adalah anak-anak nih. Nah, anak-anak itu tadi kadang-kadang bisa juga dari senior-seniornya tanpa harus dituturi ulang. Ini adalah bagian dari berpihak kepada murid. Belum lagi kita eksplor ke SMK kita, mana-mana budaya yang positif nanti masih banyak banget. Nah, kemudian agar apa? Sekolah meyakini menerapkan visi nilai kebajikan yang disepakati. Ini Bapak Ibu ada istilah baru, nilai kebajikan. Nanti seperti apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan akan saya berikan contoh-contohnya. Karena sekarang istilah itu kudu yang mengikuti perkembangan yang baru. Tes semester yang pun gantos Pak Abid. Apa jenenge Pak? Sumatif. Sumatif. Lah, nek UTS sekarang gantinya penilaian tengah. Penilaian tengah. Nah, semuanya berubah. Kemudian yang lain berubah lagi itu apa di RPP itu istilah-istilahnya juga banyak berubah ya. Nah, kita harus mengikuti pula. Dan ini menurut saya Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan. Ini akan saya tunjukkan seperti apa nilai kebajikan. Tujuannya semuanya hanya untuk menumbuhkan lingkungan yang positif. Saya berikan contoh lagi zaman dahulu di kita bocah itu berlatih wirausaha. Zaman dahulu ada yang dodol istilahnya sego kucing ya, kalau nggak salah di situ, iya ya. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Oh kemarin ada. Oh alhamdulillah masih. Nah dodolan di sini itu nuwun sewu, nggak mungkin bisa kalau tidak ada kekompakan, kejujuran, saling kerjasama dan sebagainya dari anak itu sendiri. Kan kita pasrah, yang mengelola uang adalah
Iya, ketika saya masih membantu sekolahan, saya juga membuat program semacam kayak gitu. Kantin kejujuran. Anak dipasrai iki dagangan, bak ini kanggo pondok, yang mengelola anak, yang menghitung juga anak, sing nyusui anak, malah mensewu anak itu ngambil sendiri, susuk sendiri, ngambil susuk sendiri. Ini dulu yang pernah saya terapkan di sekolah. Tetapi setelah itu saya sudah tidak bagian dari tanggung jawab, saya sudah bukan dari penanggung jawab lagi, ya, kayaknya sudah tidak berjalan. Malah mensewu testimoni Pak Andi, Sakur itu ya, yang jadi tukang apa? Zamannya sampean ya, tukang sepak bola. Itu dia mendapatkan pengalaman luar biasa, itu perkawinan dari SMP dengan SMK Pak. Karena di SMP saya juga melatih dia untuk cakap berbicara. Bocah-bocah yang saat itu tidak memiliki nilai akademis baik, termasuk Iki, saya kumpulkan zaman itu. Saya ajari caranya ngomong, caranya ceramah. Banyak anak-anak yang sudah bisa pidato itu lepas teks. Sampai yang terakhir Pak Matur Nuwun datang ke rumah saya itu. Di SMK saya juga diajari cara ngomong. Di SMP saya sudah mendapatkan dasar. Sampai mic saja itu dulu kita pinjam di musola. Milik musolanya Sakur Danang itu ya. Nah, akhirnya muncul kreativitas menggawe sandiwara, menggawe fragmen dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari memanusiakan manusia berpusat kepada siswa. Kita lihat lagi. Nah, ini nanti strategi dalam praktek disiplin itu nanti ada batasnya loh Bapak Ibu. Ada beda batasnya antara nanti kesepakatan dengan yang dimaksud dengan disiplin. Kita lihat lagi. Menciptakan lingkungan positif itu satu dengan disiplin dan nilai kebajikan universal. Ini istilah baru kalau boleh saya bilang, karena saya juga baru mendengar Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Saya bacakan saja. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Pasti itu Bapak Ibu. Tata tertib, kalau yang mentaati tata tertib itu berarti disiplin. Istilahnya seperti itu nih. Nah, ternyata nanti ada fragmen yang harus mau tidak mau, mindset yang harus mau tidak mau, produk berubah sih Bapak Ibu. Ternyata ada perbedaan. Mulai sekarang kon nganggo istilah-istilah yang itu. Cara-cara yang berbasis pada siswa. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, sampai melanggar ini sampai tak hukum. Nek melanggar ini sampai tak hukum. Nek melanggar ini sampai tak hukum. Apakah masih ada yang menerapkan itu? Ada, memang untuk membentuk jiwa karakter yang luar biasa itu di militer tidak bisa ditinggalkan itu. Bahkan menurut saya maem telat wae kon push up kan gitu. Lah sakniki apa hubungan push up kali maem? Kan ngoten. Yang pernah sekolah di pelayaran testimoni sendiri Bapak-bapak. Ada beberapa geng sekolahan saat itu sing dodol es tebu apa Mas? Itu. Nah, Diki Waskabihi. Dulu di SMP luar biasa istilahnya nakal. Saya dekati secara personal Bapak. Demi Allah saya dekati secara personal, termasuk geng-gengnya yang di Curban, itu mereka saya rangkul, saya ajak ngobrol. Alhamdulillah saya arahkan di SMK pelayaran, semuanya masuk ke sana. Tapi memang ada sedikit hambatan karena ada masalah dengan lain-lainnya, dengan teman-temannya, sehingga yang bertahan hanya berapa saya kurang tahu. Itu luar biasa nakalnya. Saya pakai pendekatan lain dalam mendekati mereka. Karena apa? Siswa nek kon seneng pelajaran IPA, angel. Saya mencari pendekatan lain. Sampean rak seneng IPA rak apa tapi sampean kudu mismatch. Bukan mismatch, sampean harus chemistry dengan saya. Karena dalam dulu saya paling aktif dekat dengan siswa. Sekarang orangnya sudah berbeda-beda, ya kita beri tanggung jawab yang berbeda-beda pula. Kemudian, nah ini tidak harus memberi hukuman ternyata. Justru adalah satu alasan terakhir bila tidak perlu digunakan sama sekali. Hujan apa? Iya. Kok meletak-letak? Biasa. Oh gitu. Tak kira penanda. Ini sudah jam berapa ini? Tirang 15 menit malih. Baksone keri-keri saya betul nopo-nopo. Saya betul-betul minta waktu. Dan sekali lagi, ternyata kalau anak melanggar itu
biasanya kan anak tidak disiplin dan harus dihukum. Mulai sekarang itu ada perubahan mindset Bapak Ibu. Nah nanti seperti apa bentuknya akan saya tunjukkan. Dalam budaya kita, mana kata disiplin, di mana sesuatu yang dilakukan seorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau tidak disiplin, berarti anak itu tidak patuh. Nanti istilahnya ternyata beda disiplin Bapak. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau anak tidak disiplin, kita tidak nyaman. Nah, seperti apa model-model berikutnya? Kita masuk dulu ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut saya dari ini, mana yang menurut panjenengan rada asing Bapak Ibu? Bahasa ini mana yang menurut panjenengan itu rada asing? Motivasi sudah biasa dengar ya? Hukuman sudah biasa, penghargaan sudah biasa, tapi restitusi ini bahasa yang mungkin rada awam bagi kita. Saya pun mendapatkan informasi ini gara-gara masuk di CGP ini. Lah, motivasi ini pun apa? Ya, coba kita bermuhasabah Bapak Ibu. Mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain, dan seterusnya. Ya, kemudian untuk mendapatkan apa yang kita mau itu umumnya orang akan berputar pada tiga ini, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai yang percaya diri. Sebelum masuk ke sana Bapak Ibu, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, anak itu perlu motivasi. Motivasi itu nek cara basa Jawa ki selalu dibombong. Sekalipun anak kuwi salah, dibombong-bombong sithik itu nanti bisa menjadi motivasi. Lah motivasi dalam bentuk restitusi seperti apa? Kita lihat saja Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya ulangi. Umumnya dalam bahasa Inggris hukuman itu kan reward and punishment. Reward niku penghargaan, punishment hukuman. Mulai sekarang itu kon boten ngangge malih. Tidak boleh kita memperlakukan anak reward dan punishment. Zaman biyen misalnya anak bisa menjawab, ya kasih tepuk tangan, terima kasih kamu sudah membantu. Itu masih dipakai. Tapi yang punishment itu tidak boleh. Lah yang digunakan apa? Yang digunakan nanti adalah konsekuensi Bapak Ibu. Lah karena ada perbedaan antara punishment, hukuman dengan konsekuensi. Lah konsekuensi itu seperti apa? Nanti setelah ini Bapak Ibu. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, suatu pelanggaran tentunya harus terjadi bla 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 bla. Restitusi ini pun apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki IPA. Yang paling tepat adalah memperbaiki kesalahan, bukan menghukum kesalahan. Niki kata siapa? Mas dosen. Duka Mas dosen ikut yang pundi? Pengkelompokan Polri nalu mboten paham. Kata Mas dosen, jadi proses dari motivasi, konsekuensi ini tujuannya adalah untuk mengembalikan karakter dia agar lebih kuat dan bisa berkomunikasi di kelompoknya masing-masing. Nah, dicontohi, sayangi mawon mboten ketawi. Saya akan perlihatkan di sini saja. Contoh yang peraturannya negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, awas dan awas ini adalah negatif. Agar netral bagaimana? Lakukan saja apa yang saya katakan. Sebagai contoh ada anak terlambat, kalau bilang awas ya, besok jangan terlambat lagi, ini sudah tidak boleh digunakan Bapak Ibu. Kon gantos sama-sama jangan terlambat. Tapi tolong gantos jadi besok jangan terlambat ya, lakukan ya apa yang Bapak pesankan kepada kamu. Jadi awas itu sekarang sudah tidak boleh lagi 2022 sesuai dengan tuntunan ini. Sebagai contoh ngeten lah, kita kan sering melihat tulisan dilarang merokok. Itu negatif Bapak Ibu. Lah yang tepat seperti apa? Terima kasih tidak merokok. Jadi kita dengan mengucapkan terima kasih tidak merokok, bahwa ini wis minder dewi. Tapi nek ditulisi dilarang merokok, bahwa anti protes. Wes langsung kami kecut ini kan gitu.
Tapi terima kasih tidak merokok itu lebih memuliakan lagi. Lebih-lebih apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Selebih-lebih jika kita kalau ada anak terlambat menanyakan, Mas, kok sampai terlambat terus saja ini pinggir seperti apa sih? Ini yang lebih baik lagi yang positif. Jadi kalau netral tadi, sebagai contoh, awas ya kamu tidak boleh terlambat lagi. Awas ya kamu tidak boleh bolos lagi. Itu yang negatif. Kita harus mengganti yang lebih positif menjadi, nah besok jangan bolos lagi ya. Kemudian kita imbuhi lagi, lakukan ya apa yang Bapak sarankan padamu. Itu yang netral. Lah, yang positif seperti apa? Kamu setiap hari misalnya bolos, untuk kedepannya enaknya mau bagaimana? Apa sih yang kamu harapkan dari sekolah ini? Apakah kamu ingin membolos terus atau berangkat aktif? Sebuah diskusi kepada anak, ini nun sewu mindset yang sekarang. Kita lanjut, nah, buatan kita wis malih. Contoh, lari mengelilingi lapangan poli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut panjenengan ini hukuman, misalnya saya sedang ngajar busana butik. Saya asli Pak ya, busana butik. Jenengan ada anak yang terlambat. Kemudian disuruh lari mengitari lapangan 2 kali. Menurut kita Bapak Ibu, pemahaman kita itu hukuman atau konsekuensi pelajaran busana butik. Yang kedua, Kang Mahadi lagi mengajar olahraga. Ada yang sudah terlambat. Dah kamu pemanasan dulu 2 kali. Sama-sama terlambat. Yang satu guru busana butik, yang satu guru olahraga. Mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi Bapak Ibu? Yang konsekuensi olahraga. Yang busana butik berarti hukuman. Karena itu tidak berhubungan dengan pelajarannya. Jadi tidak semua terlambat harus nanti kalau lari-lari istilahnya gitu. Tergantung pelajarannya. Lebih baik misal busana butik terlambat, ayo baca Al-Quran bareng-bareng di sana. Itu masih positif daripada dalam sekalipun tidak ada kan. Tapi kan itu nun sewu bukan hukuman fisik ya, bukan hukuman fisik. Daripada nun sewu kita tidak menemukan ide bagaimana anak tadi agar muhasabah bisa mengevaluasi diri sendiri ke depan tidak terlambat. Kalau diberi hukuman lari-lari itu ternyata berdasarkan penelitian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ini contoh. Yang kedua misalnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya enggak usah di meja tulis lah. Papan tulis biasanya kan font sing tulis yang ora-ora ngoten niku. Kemudian si anak diketak atau silahkan dihapus atau kita tawarkan, "Nan, ini tulisan kamu kah? Enaknya bagaimana ya agar lebih rapi lagi kelas kita?" Ada 3 pertanyaan yang berbeda Bapak Ibu. Nah, diketak coret asewu, kelakuan mungkin nulis yang orang-orang kan, nun sewu, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Yang kedua, kita mengajak, "Nang, tolong dihapus." Lah, ini nun sewu masih negatif. Yang paling tepat itu dalam hal restitusi, "Nang, apakah betul ini tulisanmu? Enaknya bagaimana ya agar ini bisa bersih kembali?" Dia akan, "Iya Pak, saya bertanggung jawab akan membersihkan." Itu lebih mulia menurut falsafah pendidikan karena anak sama-sama melakukan untuk menghapus, tetapi dengan mode yang berbeda. Nah, saya ini sudah masuk pada restitusi. Restitusi ini kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ada nun sewu, ada yang bersalah, kadang-kadang kita ketika emosi ingin menunjukkan bahwa anak ini salah. Kadang-kadang malah dengan bahasa verbal kita, anak ini kita rendahkan secara tidak langsung di hadapan mereka-mereka teman-temannya sehingga malu. Ini 2022 kurikulum merdeka, nun sewu Bapak Ibu kon menghindari. Lah yang bagus bagaimana? Kita fokus dulu pada kesalahannya dan mencari cara agar yang berbuat salah itu bisa memperbaiki diri. Saya yakin guru itu istilahnya inovasi dalam memberikan nasihat kepada anak itu banyak dan terlalu luar biasa. Tapi saya tadi berikan contoh bahwa kalau satu merendahkan anak tersebut, kemudian menunjukkan kesalahan-kesalahannya, ya betul emosi kita itu terlampiaskan.
Betul, tetapi ternyata kita sebagai pendidik yang memiliki kewajiban taklim, tadris, tarbiyah, dan yang terakhir apa Mbak? Saya lupa. Taklim, tadris, orang takfid tapi ya. Kemudian tarbiyah, dan yang ketiga tugas kita itu kan 4. Jadi ternyata kita harus memang menuntun, jangan sesekali apa istilahnya merendahkan anak. Saya masih ingat zaman dia masih sekolah Bapak Ibu. Mas siapa Mas? Mas Mufid ya, Muid ya, Mas Muid. Saya zaman sekolah hanya nun sewu ketika Mas Muid masih sekolah hanya dengan bel 1 kali saja dari apa? Megapun. Tidak ada anak yang jajan, tidak ada anak yang di luar kelas. Testimoni dari dia. Nah, pada nun sewu saya juga tidak pernah Bapak Ibu menghukum anak lari, betul? Menghukum anak kampleng dan sebagainya. Karena apa? Saat itu saya merasa saya memberikan teladan kepada mereka. Anak yang masih jajan saya tak tungguin. Betul? Saya masih di warung Bapak Ibu. Anak jajan saya di warung. Saya tidak marah di situ. Malah saya ngobrol enak sampean di jamnya ini isi ninggal ninggal warung. Mereka itu risih sendiri. Hanya dengan bel tet, kemudian saya menaukiti dengan sirine, anak sudah tidak ada yang di luar. Lah nun sewu, kita tinggal mau berprinsip bagaimana, mau maju atau mau istilahnya seperti ada kalanya tidak ada sentuhan kepada anak. Karena nun sewu anak itu pasti ada yang disegani. Kalau istilahnya itu ono sing guru tertentu itu dianggap sahabat banget oleh anak. Ada juga anak itu yang sedikit segan karena keilmuan, ketegasan dan sebagainya. Ada juga yang mungkin takut. Anak itu beda-beda menerjemahkan pada kita. Nanti akan saya berikan contoh seperti apa model-model anak itu Bapak Ibu. Nah kemudian sekali lagi Bapak Ibu itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi contoh misalnya ada ini dijebol sama anak. Misalnya ya, ini jebol anak rusak. Mesti kalau pemikiran salaf diganti urunan. Gini apa gini? Tolong diganti Bapak Ibu pendidik tolong diganti. Sebetulnya itu sudah tidak mendidik Bapak Ibu. Karena kalau misalkan guru misalnya ini kudu diganti, ini contohnya lah. Sudah tidak mendidik menurut falsafah kurikulum mereka. Lah yang mendidik bagaimana? Ya kita aja ngobrol dan sebagainya. Masalah kayak gini kan misalnya sekolahan ya orang-orang bakal istilahnya terbebani bagi. Ya kita buat kesepakatan dengan orang tua dan sebagainya. Yang intinya ke depan sudah tidak mengulangi lagi. Ini akan lebih membekas kepada anak bagaimana sistem pendidikan yang diberikan daripada ono koyong kon ganti, ono pecah kon ganti dan sebagainya. Nah masalah kon ganti itu nanti bisa dirembukan belakangan Bapak. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang kemarin-kemarin menurut saya kalau kita ada salah dengan anak dan salah kita, anak menjadi segan, tidak mau menyapa kita, membenci kita, dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan malah justru. Berikutnya restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Nah, misalnya ini sebagai contoh tawaran bukan paksaan, tapi misalnya disuruh ganti. Loh, cukup dosaku, cukup perbuatanku tak ganti, 0-0 berarti impas. Dia tidak bisa mengambil hikmah dari apa kejadian yang sudah dia lakukan. Dan ini menurut saya pemikiran-pemikiran salaf ini masih banyak terjadi. Boto hilang loro, hilang telu, ya kon ganti, kon nekok ke tukang diri. Ini menurut saya itu kenakalan anak siswa kita. Tetapi kalau model langsung ganti seperti itu sekarang sudah mulai disuruh meninggalkan. Anak diberi menurut saya surat pernyataan bermateri pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3. Menurut saya itu falsafah lama. Karena anak sedang tidak melakukan pidana dan ataupun perdata. Mereka yang melakukan pelanggaran itu bukan pelanggaran pidana nih. Nun saya bukan misal anak bolos, pelanggaran pidana atau pembuatan perdata atau bukan? Kenapa harus bermateri-materi seperti itu? Yang sebetulnya malah itu tidak mendidik untuk yang sekarang. Kita lihat lagi menuntun Bapak Ibu.
Nah, sebagai contoh pemantik atau testernya, kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Kamu akan terdengar terasa nyaman apabila kamu sudah menjadi orang yang seperti ini. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang-orang harus melakukan dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat restitusi yang bisa kita ajak diskusi pada anak-anak. Proses restitusi itu berfokus pada tindakan. Apa yang dimaksud dengan tindakan? Tindakan untuk menguatkan karakter. Kita percaya bahwa kita semuanya pernah melakukan salah. Pak Agus percaya kamu besok bisa berubah. Demi Allah saya pernah seperti itu bapak-bapak dengan Diki. Yang perubahan itu siapa mas? Jenengi mas? Oh Rindra. Masya Allah Rindra, saya punya murid Rindra sama itu makalnya minta ampun. Setiap siap istirahat saya masih ngobrol dengan dia. Saya percaya kamu bisa berubah. Jangan seperti ini terus. Karena nanti kita akan melihat faktor-faktor kita itu posisinya di seperti apa. Kita lihat saja batu. Nah, langsung ini aja. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas niku tidak sama dengan peraturan kelas. Sebagai contoh di sini, keyakinan kelas bersifat abstrak dan seterusnya. Ini langsung pada contohnya saja. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian ditulis di sini. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Dilarang merokok, dilarang menggunakan narkoba. Ditulis di di peleman. Biasanya ada terlambat yang sekolah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kalau ditulis dalam aturan-aturan yang diketahui maka kesiswaan, itu namanya aturan. Nah, kita buat lagi, aturan tetap berlaku, tetapi kita membuat kebajikan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini perlu penguatan dengan menambahkan poster, dengan memberikan tulisan-tulisan. Kan tidak salah hanya hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Empelkin peleman. Itu yang namanya kebajikan kelas atau keyakinan kelas. Jadi anak tidak istilahnya itu teringat dengan membaca 1, 2, 3 yang kemudian ditandatangani. Pak Andi masih kesiswaan ya? Nah, kalau itu adalah aturan sekolahan. Lah agar itu sampai pesannya kepada anak, kita perlu diingatkan WC laki-laki, WC perempuan. Kersane betul salah kamar. Lah itu yang dimaksud sebagai contoh keyakinan kelas. Nah ini harus guru-guru harus bereksplor. Saya yakin SMK ke depan menjadi lebih baik. Ketika penyerah terima, saya langsung bikin status, insya Allah jenengan mampu taat. Karena apa? Kang Eko itu orangnya berpikiran terbuka, tidak sempit. Karena banyak penguasa-penguasa sekolah itu pikirannya sempit, tidak terbuka. Nah kemudian ini juga contoh, dilarang merokok. Lah tinggal ganti mawon model dilarang ini menjadi kalimat yang positif Bapak Ibu. Jangan lagi menulis dilarang merokok. Terima kasih tidak merokok atau jangan awas dia saja merokok bisa memahami. Kemudian gunakan masker. Nah ini kita ganti saja menjadi kalimat-kalimat yang positif yang disepakati oleh anak-anak. Saya di kelas 9-nya pojok 9 atau B, cuman kemarin masih gagal. Saya membuat yel-yel Bapak Ibu agar anak itu senang dengan IPA. Yel-yel dibuat oleh adiknya Mas siapa yang depan sebelah Ibu Tuti yang punya warung itu, adiknya Rifan. Dia itu sudah bikin semacam puisi, sudah bikin semacam yel-yel. Ketika didemonstrasikan di depan, ternyata yel-yelnya itu kurang pas sehingga tak suruh ganti. Anak yang bisa bikin yel-yel tak kasih ribet Bapak Ibu, tak kasih kuota 2 dan 5 giga. Saya pembelajaran daring itu mungkin paling banyak berkorban pada siswa. Karena anak yang mengumpulkan tugas ke saya, pasti siapa yang tercepat, terbaik, dan benar, pasti ada 2 giga minimal. Dan itu saya obrol hampir setiap minggu. Jadi kalau ditanya mungkin sekolahan, tugasnya Pak Agsopo semuanya ada di Google. Jadi milik saya lebih banyak di situ semuanya. 2 giga saya obrol terus setiap minggu agar anak itu mau mengumpulkan tugas. Karena apa? Ketika masa daring kemarin, fakta nih tidak ada atau jarang sekali anak mengumpulkan tugas. Nah, tugas saya semuanya di Google, ya istilah di Google segitu saja. Kemudian inilah bentuk perubahannya. Nanti akan saya berikan saja Bapak Ibu karena durasi. 5 posisi kontrol ini yang terakhir Bapak Ibu. Kata dosen ada 5 posisi kontrol. Siapa? 1. Apakah kita termasuk hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer?
harapannya kurikulum merdeka ini kon niki mbek niku. Tetapi tidak semua anak itu mampu diajak diskusi agar kita berposisi di sini dan di sana. Kadang-kadang lebih ke anak itu atau bukan anak yang melakukan kita teman nggih. Niki ampun keliru, tetapi kita yang memperlakukan dia sebagai teman. Kalau anak, ya tetap kita adalah sebagai guru, bukan istilahnya anak itu menganggap kita temannya, karena nanti ada batas-batas hierarki. Tapi kita bisa memperlakukan sebagai teman dia ketika dia melakukan kesalahan, bukan sebagai guru. Atau yang paling tepat ini Bapak Ibu, harapannya adalah sebagai manajer. Seperti apa contohnya? Kalau penghukum, ya ini sebagai contoh penghukum, patuhi aturan saya. Awas tuh. Dikit nun sewu, berarti kita mau tidak mau masuk ke dalam kategori ini jika masih berjadikan selalu, pasti selalu saat terakhir kamu mengumpulkan tugas. Pasti kamu setiap mengumpulkan tugas tidak pernah benar. Pasti kamu selalu gini. Nah, kalau kita masih masuk di dalam posisi kontrol bagi penghukum, sebaiknya kita migrasi ke sini Bapak, merasa bersalah. Nah, sampean kok bolos terus jujur, saya itu kecewa melihat kamu karena kamu bolos, akhirnya terlambat mempengaruhi orang lain. Akhirnya dia berpikir, oh iya, aku kok gini terus, aku kok misalkan seperti ini terus dan terus. Tapi jika kita sudah masuk di sini, ini sudah lebih baik Bapak Ibu daripada yang pertama tadi, yaitu menghukum. Kemudian kalau mau lebih baik lagi sebagai teman, ayolah misalnya busana butik memberikan tugas menjahit ini. Bocah ini memang tidak pernah mengerjakan. Kalau guru busana butik itu kok ngampe matur atau ngendikan, ayolah bantu ibu menyelesaikan ini agar semuanya siswa nanti tidak ada yang terlambat dalam masuk penilaian. Ini berarti kita sedang mengajak ngobrol seperti orang atau seperti teman. Nun sewu bukan murid yang menganggap kita teman, karena nun sewu kalau guru itu tidak mampu menguasai kelas, yakin dianggap teman oleh siswa. Nah, apa itu? Kadang-kadang kita tidak pernah diajari juga kan? Wah, malah nggak poyak-poyan dan seterusnya. Itu apabila guru tidak menguasai kelas. Nah, yang dimaksud adalah kita memperlakukan mereka sebagai teman lebih-lebih ketika ada kekurangan. Berikutnya pemantau, ini Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturan sebagai contoh anak bolos. Loh Mas, gampangnya begini. Kan kita sudah tahu semuanya bahwa di sekolah itu tidak boleh bolos. Kenapa kamu bolos? Apa yang kamu harapkan dari bolos? Dan sebagainya. Kalau misalnya besok dia itu berubah, jelas posisi kita itu tidak ada di pemantau. Kemudian yang terakhir manajer. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sebagai contoh ini, kamu kan tahu bahwa bolos itu tidak baik. Bla 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 bla. Kira-kira ke depan kamu bisa tidak memperbaiki dari kesalahan? Kalau besok anak itu sudah tidak bolos lagi, artinya tobat. Berarti posisi kita itu hanya manajer, Pak. Manajer itu kan mengarahkan saja anak agar menjadi lebih baik. Nah, ini harapannya Bapak Ibu, bahwa posisi kontrol ini sakit ya minimal kita adalah teman dan pemantau jika kita tidak masuk dalam. Nah, satu saya akan contohkan ini kemarin saya membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Semoga modul 3 apa belum tahu ini kemarin saya juga membuat ini ada Mbak April, ini video April, sudah saya unduh. Nah, di kelas 9A di sekolah saya itu saya paling tidak nyaman anak-anak ketika pembelajaran tidak pernah salin Bapak Ibu. Ketika saya masih mengurusi sekolahan, kasus-kasus kayak gitu sudah tidak ada, tapi sekarang masih ada lagi. Sip, sudah pakai baju OSIS. Banyak ini sudah. Banyak anak pembelajaran saya itu masih menggunakan pakaian olahraga. Semua satu baris. Apakah Pak Ade sekarang belum ada?
Ayo, ayo ini satu garis masalah ini. Bisa dibantu kenapa kok masih pakai pakaian olahraga, Cahayu? Oh, itu Babila, tetap pasalnya Babila. Oh, itu Aura. Betul. Gimana ini kok masih pakai pakaian olahraga? Pertanyaannya, kalian dari rumah bawa baju OSIS enggak? Kenapa tidak salin langsung baju OSIS? Iya. Oh, jadi kalian ikut kelas lain, yang kelas lain jika nggak salin tidak ditegur oleh bapak gurunya begitu. Sehingga ketika pelajaran IPA masih dipakai juga. Apakah Pak Agus hari ini menegur kalian? Iya. Apakah menegur kalian? Ya. Kalau kamu membawa baju OSIS, ya, kalau kamu membawa baju OSIS, sebenarnya lebih tepat mana ketika pelajaran IPA? Kamu tetap berpakaian olahraga atau berpakaian OSIS? Pakaian apa, Mas? Itu Pak Agus sudah menemukan satu calonnya ganteng, pakaiannya hitam, kaosnya hitam. Mas, apakah kamu membawa baju OSIS? Bawa. Itu artinya, Mas, kalian semua hebat loh. Sudah bawa baju OSIS. Tetapi kadang-kadang kita itu lazy. Kemarin salinan. Hei. Ada baju yang kami pakai kalau itu tadi juga digunakan olahraga kan? Iya kan? Kira-kira ada filmnya enggak? Jelas kita lagi olahraga. Baksonya bener pakai baju OSIS, pakai baju olahraga. Sakit, keleleh. OSIS satu olahraga kalau pas pelajaran IPA. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ganti baju. Ganti baju. Ya betul. Ya oke, Pak Agus kasih waktu berapa ya? 10 menit untuk jalan cukup ya? 10 menit cukup. Silakan kasih baju. Kira-kira kalian apakah menyadari bahwa sebenarnya kurang pas kalau saya pelajaran 4 memakai baju olahraga? Sadar enggak? Ayo, sadar ya Mas. Sadar enggak? Sadar? Ya oke. Berarti insya Allah di depan bagaimana kalau kamu bagus lagi? Terima kasih Mbak Bila dan semuanya. Ya silakan. Nah ini sebagai contoh tadi restitusi Bapak Ibu. Jadi sama-sama perintah besok jangan menggunakan baju olahraga, tetapi dengan gaya yang berbeda. Insya Allah dan saya buktikan sendiri ketika pelajaran saya 9A maupun 9B sudah tidak ada kasus-kasus ini. Kalau di guru-guru yang lain sesuai dengan testimoni tidak pernah ada yang diingatkan. Diingatkan pun menurut saya Bu, ya tidak kemudian salin. Ini fakta dari anak-anak juga. Jadi saya Bu, restitusi itu mengembalikan mereka menyadari kekurangannya, kesalahannya tanpa menurut saya merendahkan anak dengan perintah kita, tapi tidak ngobrol apa yang harus kamu lakukan ke depan. Itu aja Bapak Ibu yang kami hormati. Saya hanya berpesan SMK ini dulu didirikan sangat berdarah-darah karena saya tahu persis proses pendiriannya, berapa banyak keuangan yang harus dikeluarkan untuk itu. Lah amanat dari MICNU diberikan kepada panjenengan semuanya yang hebat-hebat ini agar nanti ke depan SMKN ini secara sinergi Bapak Ibu. Secara sinergi itu berarti saling kerjasama untuk memajukan. Jangan sampai istilahnya ada apalah. Saya pernah bilang ada sambu-sambu yang lain yang istilahnya ingin berada di posisi nyaman, tapi sebenarnya tidak memikirkan kualitas pendidikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sekarang sudah apa istilahnya enak-enak dengan dahar niku. Tak matikan video.